Pagi Indonesia, pemirsa, kita akan kali ini membahas terkait dengan kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 yang meskipun masih menghitung bulan, begitu ini gaungnya sudah mulai terasa, apalagi salah satu calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang saat ini masih menjabat, memutuskan untuk memilih maju melalui jalur independen, tentunya melalui dukungan dari relawan yang sudah tidak asing lagi, teman Ahok. Kita langsung membahas terkait dengan pilihan Gubernur DKI Jakarta maju melalui jalur independen bersama tamu di Selamat Pagi Indonesia yang sudah tidak asing lagi, Mas Singgi Widyastomo dari teman Ahok. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas. Ini sibuk sekali teleponnya, kayaknya dari tadi tidak berhenti berkering ya. Luar biasa. Menanyakan macam-macam ya, ada yang nanya sosok Heru, ada yang verifikasi bagaimana begitu ya. Iya, banyak banget yang tanya soal verifikasi ulang, terus sosok Heru bagaimana kayak gitu. Oke, baik. Kemudian ada Mas Yunarto Wijaya, pengamat politik dari Carta Politika. Selamat pagi, Mas. Ini juga pastinya sudah banyak yang meminta pendapat gitu ya, dan juga pandangan begitu bagaimana pilihan Ahok yang cukup berani ini. Teman Ahok nih. Bikin Ahok setelah kemarin ada deparpolisasi itu katanya. Dituding. Saya ingin ke Mas Singgi terlebih dahulu. Mas Singgi, kalau kita melihat kemarin ada ungkapan ya, teman Ahok harus mulai dari nol lagi setelah Pak Ahok akhirnya memutuskan untuk memilih Heru menjadi calon wakil. Dari teman Ahok sendiri sebenarnya tidak ada kata yang kita keluarkan dimulai dari nol sebenarnya. Dari teman Ahok sendiri akan melakukan verifikasi ulang. Verifikasi ulang maksudnya untuk apa? Karena Pak Ahok sudah menyebutkan nama wakil, terus beliau juga sudah mau maju lewat jalur independen. Sebelumnya kan dari 9 bulan, dari bulan Juni yang sudah kita terima sekitar 780.000 form dukungan itu, tidak ada nama wakil ya. Nah, kita kemarin ketemu dengan Pak Ahok bersama bantuan dari lawyer kita. Ada sedikit celah kalau menambahkan klausa dalam formulir itu, ada unsur pidana dan kita minimalisir itu. Pak Ahok juga minta kita untuk untuk sedikit hati-hati, lebih berhati-hati lagi, takutnya ada hal yang bisa digugat nanti di belakang. Makanya teman Ahok akan melakukan verifikasi ulang kembali. Oke, verifikasi ulang. Jadi dari 780.000 yang sudah terkumpul, satu demi satu dilakukan verifikasi ulang. Iya, betul sekali. Data kita sudah matang dari 780.000, mungkin setengahnya sudah masuk data entry kita. Kita akan melakukan turun langsung melibatkan kurang lebih 300 sampai 500 relawan lagi. Pakai cara apa saja, Mas, turun langsung itu? By door to door semuanya. Door to door. Door to door. Cukup tidak jumlah relawannya untuk door to door? Kita yakinkan cukup 300 sampai 500. Kita juga akan buka official booth lebih banyak lagi, menambah 5 yang sekarang berarti kurang lebih ada 10 nanti official booth. Kita juga jadwalkan untuk akan bikin sedikit acara fundraising terbesar yang akan kita buat. Jadi masyarakat bisa belanja, nonton hiburan, terus bisa verifikasi ulang juga. Oke, Mas Toto, ternyata mereka masih semangat, Mas. Ini mereka semangatnya ini realistis tidak? Sisa waktunya tinggal berapa? 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan loh, Mas Toto. Iya, bukan hanya realistis ya. Sebetulnya kan ini membuka babak baru demokrasi kita, bahwa ada elemen-elemen lain, bukan hanya parpol yang dianggap sebagai satu-satunya pilar yang sering diklaim oleh mereka, yang kemudian juga bisa membawa proses dialektika negara ini menjadi lebih baik. Ahok sudah mengatakan dan beberapa pengamat juga sudah mengatakan ini tamparan buat parpol. Artinya ketika ada calon yang memang kinerjanya baik, tetapi kemudian dalam proses negosiasi dengan parpol, dalam proses pencalonan dirasakan ada yang cenderung berat sebelah, bukan tidak mungkin akan menggunakan jalur independen. Dan ini yang sedang dicoba oleh Ahok sebagai sebuah terobosan baru. Yang saya lihat ini bukan proses deparpolisasi. Yang saya lihat ini terobosan baru politik. Ahok ingin menunjukkan saya tidak anti partai, tetapi saya ingin berdiri sederajat ketika saya bernegosiasi dengan partai. Berbeda dengan misalnya apa yang dilakukan oleh kandidat-kandidat di daerah lain sebelum ini, ketika seakan-akan ada ketergantungan, bahkan seperti ada proses mengemis. Itu yang menyebabkan kita mengenal istilah politik mahar, kita mengenal istilah politik balas budi. Jadi saya ingin menegaskan apa yang sudah yang saya tangkap ya, yang sudah diputuskan oleh Pak Ahok hari ini adalah dia sudah menyertakan nama wakil supaya kemudian teman Ahok bisa bekerja. Jadi plan A-nya adalah jalur independen. Tapi Pak Ahok kan sudah mengatakan secara realistis juga bulan Juni akan kita lihat signifikan atau tidak. Dan resiko dari saya ketika saya sudah memutuskan jalur independen, bulan Juni tidak signifikan, saya dan parpol kemudian marah, saya tidak bisa maju. Artinya bukan Pak Ahok kemudian menegasikan parpol di sini, tetapi detik ini jalur yang dianggap paling dimungkinkan oleh Pak Ahok adalah jalur independen. Bukan tidak mungkin sebetulnya pada titik tertentu akan ada sinergi di situ. Misalnya Nasdem sekarang sudah tetap menyatakan andai kata teman Ahok sudah bisa mengumpulkan KTP pada jumlah tertentu, mereka akan tetap mendukung. Dan bukan tidak mungkin ada beberapa partai lain bisa melakukan itu. Bahkan akan membantu nanti dalam proses verifikasi ya, Mas Singgi.
Iya, kita sudah didatangi beberapa relawan termasuk muda-mudi Ahok yang mungkin dari Partai Nasdem sendiri. Terus juga mereka siap untuk membantu kita. Mereka siap untuk menyiapkan segala amunisi yang kita butuhkan. Oke, Formulir, baik. segala macam seperti itu. Saya dengar ini katanya stand-stand di mal-mal ini kebanjiran orang ya begitu. Iya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ini karena juga ada beberapa tanggapan dari warga. Kita dengar komentar masyarakat terkait dengan pencalonan Ahok melalui jalur independen berikut. Ini keren gitu Pak. Ahok ini ibaratnya kerjanya bagus gitu. Saya itu paling suka cinta banget sama kebersihan. Saya lihat Ahok ini emang pro kebersihan banget lah gitu. Apalagi dia ditambah juga transparan, makanya Karena lihat perubahan dari Jakarta juga sih. Karena masih banyak pembangunan yang belum selesai. Dan perencanaannya itu kan baru selesai sekitar tahun berapa gitu. Dan itu kalau dipikirkan satu periodenya si Ahok itu Jakarta akan lebih maju. Karena kinerjanya udah kelihatan ya. Maksudnya udah terbukti sih dari semua yang dikerjain sama Ahok udah terbukti. Dan Jakarta maju. Mas Singgih sekarang sudah berapa yang sudah terverifikasi terkumpul? Kurang lebih puluhan ribu. Ini data terakhir yang kami terima kemarin. Kalau hari ini belum kami terima data terakhirnya. Karena laporan biasanya ada di siang hari. Kalau ditanya kemarin kebanjiran luar biasa. Ya. Di salah satu Puluhan ribu itu berapa Mas perkiraan sekitar berapa? kurang lebih 15.000. 15.000 ya? Yang sudah Oke. sudah melakukan verifikasi ulang. Nah, kita akan melakukan verifikasi ulang itu pertama kan di booth. Kalau di booth mall memang sudah lebih awal. Ya. Sudah lebih awal dari hari Selasa, terus kita baru akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan itu rencana hari Senin panin. Baru hari Senin depan, Mas Singgih ini saya kan sebagai orang awam begitu ya. Berarti masih kurang 765.000 lagi begitu Iya. untuk verifikasi dengan cara door to door, kemudian mengundang untuk datang. Masih yakin, masih optimis? Kami masih yakin sekali kalau syarat dukungan minimal KPU itu kan di angka 532.000. Ya. Kami yakin dalam waktu tempo kurang lebih 1 bulan kami sudah bisa memenuhi syarat peraturan KPU. Oke. Kami yakinnya seperti itu. Masyarakat malah sekarang lebih berbondong-bondong, datang sendiri menanyakan harus isi ulang atau bagaimana Apa prosedurnya. pertanyaan pertama mereka pada saat datang ke stand teman Ahok? Saya harus isi ulang atau bagaimana? Pertanyaan pertama seperti itu. Oke. Yang kedua pertanyaannya